Halo, sobatku dari Sobat Ngaji Indonesia. Kembali lagi bersama kami ya dengan nanti kalau nonton video sebelumnya bajunya tetap sama ya. Kalau baju A emang 20 putih semua. Ya teman-teman. Nanti insya Allah 12 video ke depan putih semua bajunya. Kalau saya ganti kebetulan coklat jadi hijau, ada hitamnya dikit. Jangan tanya ya, kalau baju putih semua emang. Isi apa lemari ya ada sih batik. Namanya kita kerja suruh pakai batik. Iya, nggak bercanda doang ya, pasti ada lah batik gitu-gitu. Atau karena penyuluh agama Islam harus ada batik juga disediakan untuk hari tertentu gitu ya. Tapi sih ya, maksudnya kita tuh bajunya begini tuh gara-gara Yano sih. Kok saya? Kan kita sengaja bikin video nih 1 hari ngambil shoot yang banyak karena antum tugasnya di luar kota. Oh iya betul. Ya kita emang ini karena saya mohon maaf. Iya. Ya. Masa saya harus sedia wardrobe di sini? Ayo setiap satu video kita ganti baju. Ngapain? Ya baju itu yang buat sumbangan ada, antum pakai dulu sebelum disumbangin. Udah banget. Ada daster. Cocok. Daster mukena kan. Apalagi kan mayoritas yang berbagi itu perempuan. Ya, itu. Iya. Masa saya bener pakai daster. Baju Ikhwan mah jarang. Pakai blouse buat perempuan, pakai kerudung. Ada baju princess gitu kan. Cocok. Saya cocok sih. Ada. Terus saya edit muka saya jadi cantik. Elsa. Iya, Elsa. Ada saya edit di CapCut ada. Bisa. Menor saya. Let it go gitu. Kemana-mana ya, ini kemana-mana ya teman-teman. Apa sih bahasan kita hari ini? Kita akan membahas tentang ini, kita cepat aja ya, maksudnya karena ini pembahasan yang cukup simpel. Kata siapa cepet? Oh iya ya? Kayaknya sih simpel kayaknya sih, kayaknya. Gitu. Apa coba? Langsung ke apakah Nabi pernah depresi? Apakah Nabi pernah depresi? Jawabannya sebagai manusia mah iya. Itu teman-teman, berarti pernah tuh Nabi tuh depresi. Ya kan? Coba pertama kita harus kasih definisi di awal dulu ya. Oke, iya, depresi apa atau apa gitu. Satu, seorang nabi didampingi malaikat. Ya. Beda dong sama kita. Betul. Ya nggak? Betul. Kedua, seorang nabi punya ilmu, iman dan ketakwaan yang berbeda dengan kita. Jauh. Jadi beda juga dong. Jauh. Artinya kalau ada sesuatu yang bisa membuat beliau depresi, artinya masalahnya gede banget. Iya. Dan ya. Jadi bukan cuma masalahnya gede banget, tetapi juga cara mengatasinya juga beda juga sama kita. Gitu ya, no. Coba nanti kita akan ngambil ini ya, maksudnya di sini kan yang namanya anak muda memang pertanyaan aneh-aneh ya. Iya. Ya kan? Jadi maksudnya kayak gini, kita tuh suka kita senang mengambil kemiripan-kemiripan untuk ketika kita merasa nyaman ya. Iya. Jadi ketika kita ingin merasa nyaman, kita ingin mengenal Rasulullah, maka kita akan mencari kesamaan-kesamaannya supaya itu bisa kita adaptasi gitu kan. Ya enggak? Iya. Terus di fase di mana kita hidup di fase orang-orang tuh gampang banget depresi karena dibesarkan oleh media sosial ya. Iya. Dengan ekspektasi anehnya gitu kan. Betul. Gitu. Jadi kayak akhirnya kita ketika lagi depresi kita juga mikir, orang soleh kayaknya nggak cocok dengan depresi. Apakah orang soleh boleh depresi? Bagaimana dengan Nabi gitu kan? Iya, apakah Nabi depresi? Gitu? Biasa anak muda ya kan? Anak muda kan? Pikirannya kemana-mana aja. Iya. Ngalur ngidul aja. Betul. No. Iya, siap. Rasulullah pernah muda. Rasulullah juga pernah merasa beliau ketika masa kecilnya gitu ya, disisihkan oleh lingkungannya karena di Arab itu seorang anak yang tidak punya ayah. Iya. Itu katanya gitu ya, kurang punya harga diri. Betul. Ya kan? Jadi beliau pernah ada di situasi yang seperti itu gitu no. Ya, terus juga tapi itu justru mendewasakan beliau. Ya kan? Ya. Jadi ketika anak-anak lain itu pernah datang waktu Rasulullah kayak pengen banget datang ke pesta nikahan orang. Karena pesta nikahan orang itu ada lagu-lagunya apa kayak gitu ya, kayak seru banget gitu ngedengar dari teman-temannya. Cuma Rasulullah yang hidup dalam kemiskinan itu nggak punya waktu karena dia kan kerja. Beliau dari kecil ya udah kerja. Beliau kerja kan.
dari masih kecil banget ya sudah menggembala kambing. Yang pernah cerita juga bagaimana cara beliau menggembala kambingnya itu kan. Kalau kambingnya pengen minum, beliau gendong satu persatu dibawa turun ke oasis gitu kan. Betul. Yaitu nggak dibawa ke sungai, mana ada sungai di Arab. Boro-boro ya kan. Dulu bukan kubuangan ya, danau tiba-tiba aja gitu. Kayak gitu kan. Terus karena sekalinya ada oasis pasti curam banget. Iya. Itu kan. Betul. Anak sekecil itu. Anak sekecil itu. Masya Allah. Itu Rasulullah tuh, no, gitu. Ya, jadi akhirnya ada satu masa di mana beliau nandain, no, pengen datang, tapi sama Allah malah dikasih ngantuk, no. Jadi kagak datang. Jadi Allah tuh melindungi beliau dari hiburan-hiburan yang tidak bermanfaat, sehingga beliau memang dibesarkan dengan sangat luar biasa. Jadi beliau mengalami masa kecil yang sangat luar biasa juga, gitu ya. Itu. Jadi ketiadaan orang tua buat orang Arab, kan? Terus ketika beliau pernah menyukai seorang perempuan. Pernah ya? Pernah. Gitu. Ya. Jadi beliau pernah suka, dan perempuan ini emang karena masih dalam marga yang sama ya, Bani Hashim, dan terkenal Bani Hashim itu terkenal dengan fisik yang rupawan. Jadi perempuan ini cantik juga, gitu, no. Dan ternyata ditolak, no. Padahal masih kerabat, masih ada hubungan sepupu. Ditolak. Dan disitulah kemudian Rasulullah tidak lagi mencari figur perempuan. Kalau laki-laki sudah ada di posisi itu, kira-kira sakitnya kayak gimana? Sakitnya di sini. Kan ya? Di sini sakitnya. Dan ternyata Rasulullah pernah ada di posisi itu. Wah, Rasul juga pernah patah hati. Pernah patah hati. Sampai kemudian ketika Rasulullah jatuh cinta kepada Khadijah, Rasulullah tidak berani menyampaikan itu karena saking sakitnya itu. Sakit dan takut ditolak. Berarti selama sebelum sama Khadijah hanya satu berarti ya, perempuan. Yang diceritakan hanya satu. Yang diceritakan hanya satu. Dan sejauh ini itulah yang tahu juga. Iya. Itu kan ya, hanya satu. Sakit hati. Tapi kalau jatuh cinta kepada Khadijah lebih kepada figur ya. Kan anak muda memang gitu kan. Iya. Tapi seiring dengan kedewasaan kita melihat karakter Khadijah yang sangat menjaga marwahnya sebagai seorang wanita, gitu kan ya. Tapi itu tadi Rasulullah nggak berani untuk melamar duluan. Padahal Rasulullah sudah punya hati. Gitu. Sehingga akhirnya ketika Maisarah mengunjungi beliau, gitu, yang ngasih tahu bahwa Khadijah itu punya maksud. Itu Rasulullah juga senangnya bukan main. Karena ternyata beliau tidak bertepuk sebelah tangan. Mantap kali. Gitu kan. Tapi ya, itu cerita yang lainnya. Iya. Depresi sangat luar biasa, no, depresinya. Terus tadi yang sempat kita bahas juga, gitu kan. Bagaimana depresinya seorang Rasulullah, seorang Muhammad, anak muda yang tidak berasal dari keluarga terpandang, dan bahkan tadi ya ketika sampaikan kan tidak pernah dianggap karena beliau seorang yatim. Dalam tanda kutip mereka anggapnya nasabnya putus gitu kan. Putus. Gitu, tidak ada yang bisa dibanggakan di situ. Melihat kondisi Mekah yang tingkat kezoliman dan korupsinya itu nauzubillah min dzalik, udah terang-terangan banget itu, no. Yang namanya pembunuhan di depan mata terjadi, ya. Dan orang tuh kayak nganggap biasa aja karena budak itu kan nggak punya nyawa, bayi perempuan juga nggak dianggap hidup, gitu ya. Seperti itu. Tiba-tiba Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi sekaligus rasul akhir zaman yang sudah dinubuahkan, gitu. Yang sebenarnya Rasulullah juga nungguin figur itu. Ternyata beliau yang dipilih, no. Gitu. Buat kita orang culas, oke, gue nabi. Keren gua. Gua ubah gitu. Gua game changer. Jangankan jadi nabi, no, ya. Kadang-kadang kita nih cuma jadi dai doangan gitu ya. Belagunya udah minta ampun. Kita cuma bisa baca kitab kuning, kita belagunya udah minta ampun, no. Udah nyalahin orang. Bukan lagi. Ya kan? Itu kelakuan bejat kita mah begitu. Tapi Rasulullah manusia mulia ya. Ketika beliau jadi nabi, wah itu, no, depresinya bikin beliau gemeteran kan. Masya Allah. Sampai datang pulang ke rumah nggak bisa ngomong apa-apa selain minta diselimutin doang. Betul. Saking depresinya itu. Itu depresi itu. Dan jangan kita kira itu mudah. Gitu. Ya suka ngasih contoh gitu, tiba-tiba antum didatengin misalnya ya didatengin langsung orang istana datang ke antum, Bang Yano, hari ini antum berubah jadi menteri gitu, cuma jadi menteri doang kan, pasti kayak anggap gitu kan,
Apa yang harus gue lakuin abis ini? Kita nggak Mimpi tahu. Iya mimpi. Saya nggak tahu menteri pertahanan. Paham apa gue? Kan begitu. Pasti kaget pertama. Tapi lebih nyakitin lagi ketika kita tahu itu bener. Itu sih. Dan yang nyampeinnya langsung malaikat Jibril. Nah, itu dia. Yang tidak mungkin bohong gitu loh. Gitu loh. Malaikat. Iya kan? Iya. Kita udah nggak bisa nyangka lagi, sampai Rasulullah turun udah bukan tertatih-tatih lagi, jatuh guling-guling, gitu, sampai kotor baju dan kepalanya itu ya, ada darah juga, luka gitu kan, panik, takut gitu kan, itu ya kali tiba-tiba muncul sosok gede, jeleg-gedeg gitu yang bisa dilihat sama beliau doangan kan, muncul gitu ya. Aku adalah Jibril dan engkau adalah Muhammad Rasulullah. Takut kita digituin. Ya enggak? Bukan lagi. Iya, wahai Muhammad, aku adalah Jibril. Ngelihat ke sini, gede. Ngelihat ke sini, takut dong. Jibrilnya segede 360 derajat. Jibril semua. Gede banget. Iya. Jauh lebih seram daripada film-film yang kita sering nonton kayak gimana gitu kan ya. Ini mah sungguhan, ini mah bukan buatan gitu kan. Bukan CGI ini. Bukan ini CGI. Ciptaan Allah ini, memang langsung ketemu sama Nabi Muhammad ya kan. Kayak gitu di zaman itu ya nggak? Iya. Masya Allah, serem. Oh itu. Terus ketika Rasulullah nggak dapat wahyu, ya dihina sama orang-orang Mekah. Mana Nabi? Mana? Tuhan lu, gitu kan kalau bahasa kita ya. Iya betul. Gitu. Mana katanya mau ditolong, gitu. Mana? Ngece gitu, ngece. Apaan sih lu, gitu kan lu ngablu sekarang lu, dulu lu, gitu kan. Misalnya ini, misalnya. Itu kan bahasa kita zaman sekarang kan. Iya, kan dia pakai bahasa Arab memang. Zaman dulu, orang Arab itu kan kalau ngomong dikenal judes-judes ya. Iya. Gitu kalau udah ngeritik itu, kalah orang Betawi mah. Orang Betawi gitu lagi. Iya. Itu Jadi kayak hal semacam itu Rasulullah juga kayak nungguin mana nih beneran gak sih ini gitu kan. Di saat itu juga Rasulullah sama gitu kan. Terus ketika pamannya sakit, ketika pamannya juga di ujung usianya tidak juga bersyahadat, ketika pamannya meninggal, itu depresi berat. Itu depresinya luar biasa. Sampai tahun itu dikasih nama tahun kesedihan. Iya betul. Pernah baca saya. Itu ya. Iya. Sampai disebutin kayak gitu, ya kan. Dan itu jangan kita kira itu mudah buat Rasulullah. Rasulullah lebih siap dirinya yang terluka, tapi melihat umatnya diboikot, nggak bisa makan, itu lebih nyakitin. Kayak gitu. Itu ya. Tapi ya itu tadi bedanya. Depresinya Rasulullah, beliau bereskan dan tuntaskan dengan iman. Gitu ya. Nah mungkin depresinya orang-orang di kelasnya kita, gitu ya. Barangkali belum sehebat itu, tapi kita bisa nyontoh. Jadi kalau pertanyaannya tadi ya, apakah Rasulullah pernah depresi? Seperti halnya kita manusia biasa, Rasulullah juga manusia. Betul. Itu ya. Tadi memang ternyata ya Rasulullah juga manusia juga ya sama kayak kita gitu. Walaupun memang ya tadi seperti yang kisahkan memang yang ceritakan memang Rasulullah ini level depresinya level yang membuat beliau depresi beda sama kita. Levelnya gitu. Lebih tinggi, tapi kebijaksanaan beliau juga lebih tinggi juga. Betul, kebijaksanaannya juga. Ya mungkin kita hampir mustahil ya untuk bisa sampai di level kebijaksanaan itu. Tapi setidaknya kiblatnya sama. Kiblatnya tuh arahnya jelas. Kan beliau uswatun hasanah. Betul. Buat kita. Mau nyontoh siapa lagi? Siapa lagi? Beliau adalah sebaik-baiknya percontohan. Begitu. Itu tadi ya maksudnya. Emang paling enak tuh kan kita kalau mencontoh tuh kan dari sosok yang sebenarnya merasakan apa yang kita rasakan kan. Sebenarnya kadang kayak tadi A bilang. Paling gampang paling enak ngetawain kalau nilai kita sama-sama jelek. Di podcast sebelumnya kan. Jelek nih kan, itu ketawa enak nih, ngakak bareng nih. Kalau misalnya kita bercandain sampai habis. Iya, bercandain sampai wah ini konyol banget. Kalau misalnya nilai A bagus, nilai saya jelek, A ketawa, saya sakit hati. Betul. Iya kan. Gitu. Sampai kita lupa ngegibahin gurunya. Iya. Ujung-ujungnya jadi ngomongin gurunya tuh. Gitu. Jadi gurunya yang salah, padahal lu yang salah kan nggak belajar. Iya bener. Itu tadi makanya emang paling enak itu ketika kita tuh mencontoh dari sosok yang ngerasain apa yang kita rasain. Dan Rasulullah tuh ngerasain depresi gitu kan. Ngerasain kesulitan-kesulitan dalam hidup beliau gitu dan jauh lebih tinggi. Dan jauh lebih tinggi gitu. Tidak ada ujian yang jauh lebih berat daripada ujian para nabi. Ya itu udah pernah. Itu Allah bilang begitu ya memang. Seperti itu. Jadi memang tidak pernah dan maksudnya kalau nggak salah bahasanya cobaan yang dialami oleh nabi itu atau orang-orang terdahulu. Orang terdahulu itu tidak akan terjadi lagi gitu kalau nggak salah ya. Tidak akan terjadi lagi di
masa depan gitu, karena emang seberat itu. Jadi itu tadi maksudnya bukan tidak perlu ya, maksudnya mungkin kita hampir mustahil untuk bisa sampai di level beliau, level kebijaksanaan, tapi setidaknya arahnya kita ke beliau. Secara teori kita udah tahu, secara teori kita udah kita belajar. Udah belajar. Tinggal dijalankan dan dipraktekkan aja ya. Iya, emang udah yang paling benar udah ngikutin. Udah paling sama benar. Rasulullah itu. Itu tadi ya teman-teman ya, ada orang depresi. Contohnya itu beliau, ya. Ikutin aja. Itu aja kali Ayah. Oke. Tadi kan saya bilang dikit aja nih. Kayaknya lumayan lama nih. Coba lihat dulu aja. Oke. Ya. Sampai di sini topik kita pada kali ini. Dadah.